Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun pencerahan nih Gus. Sien kula nate kepanggian salah satu masyayikh. Waktu itu beliau waktu jadab seringkali masuk pondok niku yang kula semrepi misuh-misuh, bahkan kelambine lari pondok niku diuntalaken. Temriku misuh-misuh asu kere sedaya santri melajeng Gus. Itu yang pertama. Yang kedua, kula menemukan waktu jadabipun kadang jadab lucu Gus. Bahkan kula nate dijak sepak bola Gus. Terus kalih masak. Gimana kan mandar muka jembar kupon Mbah Yai Sarwani. Yang ketiga, seringkali kami menemukan lek mboten jadab yai niku mendel mboten nate medal. Lah, mohon pencaranipun Gus. Yang ketiga, setelah yai niku jadab kepanggih salah satu garonipun yai niku kadang mendel. Nyun pencaranipun Gus. Matur sembah nuwun. Nggih, alhamdulillah. Niku di wilayah Pondok Ringinaku. Tepatnya di Kepung. Oh, Bendo lah. Oh, Bendo. Oh iya, Bendo niku daerah Pare. Oke, Mbah Yai Sarwani. Mengapa beliau mengucapkan kalimat jenengan tadi misuh-misuh? Ngapunten, di dalam diri kita selama belum ada warid, ruhaniyah kita ulaika kal an'am belum ada. Makanya beliau mengatakan asu kere itu sebetulnya wajah kita ruhaniyah itu berupa munculnya sifat hasud, sifat riya, sifat takabur, sifat macam-macam. Kadang-kadang muncul setan. Itu kok muncul mboten. Allah ya karim. Beliau dibukakan apa? Kasafnya, Pak. Dibukakan kasafnya sehingga melihat orang lain yang ahli hijab sifatnya seperti seperti itu, ulaika kal an'am itu tadi. Subhanallah. Terus ketika beliau mboten zadab mendel mawon. Mendel niki mengandung pengertian nopo? Bapak Ibu, apa sih jadab itu? Jadab adalah perilaku menjeduk orangnya, ya. Jadab adalah perilaku. Lah, perilaku jadab niku macam-macam, Pak. Tidak harus dia itu berkata nyongklok-nyongklok, tidak harus seperti itu juga. Ketika saat beliau itu kadung kesentrongan 1000 watt cahaya makrifat pada Allah, kadang itu Allah diamkan. Berarti jalur kasaf tidak dibuka. Mengapa diem? Menikmati dia bersenggama dengan Allah. Tahu bersenggama nggih? Bersenggama itu nggak boleh ada satir loh Pak. Tahu satir? Penghalang, nggak boleh.
jenengan bojo lanang bojo wedok kalau kumpul wonten satire sarung mboten? Mboten, lepas semua. Ngapunten Bu ingkang kathah Bu nggih. Ben paham maksud kula ibaratnya seperti itu, jenengan los. Beliau saking menikmati bersenggama dengan Allah. Kalau beliau mengucap itu berarti jalur kasaf itu dibuka Pak. Sampak-sampak kadang-kadang, mohon maaf ya. Masuk masjid melihat jamaah kebanyakan itu kepalanya bukan kepala manusia. Ada Pak yang dibuka Allah seperti ini. Untuk yang terakhir, ketika bertemu zaujah beliau, salah satu zaujah beliau diam. Berarti ini ada sambungan terhadap zaujahnya, urusan terhadap Allah. Artinya apa Pak? Bisa jadi, saya juga tidak pernah ngalami di Bendo tadi ya. Beliaunya dengan zaujah tidak tahu sendiri, tapi jenengan yang tahu. Aku yakin zaujahnya itu duduknya di khawas. Di situ khawas. Yang jelas saya berani bersumpah atas nama Allah kalau beliau adalah mimbati auliya illah, demi Allah begitu. Urusan lainnya kawan disumpah yo babano. Walaupun saya secara fisik tidak pernah bertemu dengan beliau, aku yakin beliau termasuk salah satu kekasih Allah. Wong kekasih Allah itu ada yang dirahasiakan loh Pak oleh Allah. Kadang ditutupi Allah lewat pekerjaannya sebagai, mohon maaf, tukang batu, ya, petani, pedagang. Bahkan jenengan ditutupi Allah, kekasihnya Allah bisa ditutupi dengan jabatan yang jenengan kagem, saged ugi. Gak kudu harus ngalor ngidul mesti nggawa serban. Gak kudu harus dia itu megang pondok, ya ndak. Tidak harus, maksud saya ya. Tidak harus beliau itu selalu bertausiah, ndak. Malah kalau boleh saya milih, nyun sewu, datang Allah, ya Allah kula milih apa? Pon kula milih dadi wong nisore jembatan ae. Penak, mboten konangan. Oh iya. Kok angsal kita kok angsal milih seperti itu, tapi mboten saged Pak. Tapi yang jelas tandanya kan ada Pak. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum. Itu tandanya. Tanda kekasih Allah itu disitulah untuk menuju wilayah situ. Beliau tidak lepas dari muara sirul asrar, tidak lepas, semuanya nggak bisa lepas. Pengalaman kita, beliau itu mengasah dzikir khafi untuk hakiki tidak cukup bulanan Pak, bahkan puluhan tahun beliau itu bahkan sampai mengorbankan sosialisasi terhadap sesama manusia, bahkan orang dekatnya ditinggalkan. Sejarah Imam Ghazali seperti itu, tinggalkan semua apapun secara fisik, baik orang dekat maupun status beliau. Rektor Pak, beliau itu salah satu rektor, mungkin jangan buka nangone Bidayatul Hidayah.
Beliau itu rektor Al-Azhar pada saat itu. Fasilitasnya ditinggalkan. Beliau apa? Nggawa karung mlaku-mlaku nang dalan ngene lho. Apa namanya itu ya? Dikatakan pemulung boleh. Terus di situ beliau bertemu terhadap perampok. Perampok menganggap di dalam karung itu harta yang berharga. Diambil. Jawab beliau gimana? Kalau kau mengambil ini, lebih baik ambil saja nyawaku. Perampok penasaran, Pak. Dianggapnya ini ternyata apa? Mushaf. Pretelan-pretelan kertas nih gitu. Tapi ono makola-makolai. Beliau menulis. Pretelan dikatakan mushaf itu pretelan dimasukkan. Ketika direbut kena, dilihat ternyata bukan emas, bukan harta yang berharga. Ternyata apa? Mereka mengatakan, oh nyani wong gendeng ngalor ngidul bawa larangan sampah, mungguh dia. Tapi mungguh beliau imam harga yang sesuatu yang berharga. Inilah terima sing kula maksud ajaran dinul haq itu adalah sampah bagi ahli hijab. Paham ya? Tapi bagi jenengan satu hal yang amat berharga. Makanya tidak di dalam kitab Ikhya itu nggih, hati dominan isi tasawuf. Dominan isi tasawuf daripada fikihnya. Itu sejarah aja. Jadi beliau salah satu zaujahnya di situ. Mengapa beliaunya ketemu salah satu zaujah langsung berhenti? Aku yakin di situ beliau diletakkan khawasul khawas. Khos bertemu khawasul khawas. Ya seperti itu, Pak. Biasanya seperti itu. Jadi habis dia itu dibuka kasyafnya oleh Allah, terus langsung ketemu khawasul khawas. Diem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Syekhna Al-Kiram Kiai Haji Rosyid Mukhrason Rosyid. Begini Gus, saya 10 hari dari sekarang saya bermimpi. Tapi sebelum saya tidur, saya tawasul dulu kepada aulia Allah dan kepada guru saya, termasuk Al-Mukarram Ki Molason yang hadir di sini. Pada waktu itu saya sambil zikir dan tertidur. Perasaan saya itu ada di aula sini, yaitu banyak sekali anggota yang mengaji di sini. Yang memberikan tausiah itu nomor 1 yaitu dari syariat, kiai syariat. Yang kedua yang memberikan tausiah Al-Mukarram Kiai Muhlason Rosyid. Terus di samping saya itu ada yang membisikkan kalau ini kiai betulan, kiai syariat hakikat ma'rifat. Lalu Al-Mukarram duduk, setelah itu mengucapkan salam kepada semua anggota pengajian. Ini tulis dari saya. Ketepatan kok, semuanya tidak ada yang membawa buku, saya yang membawa buku. 3 kalimat Gus yang disampaikan oleh panjenengan. Yang nomor 1 yaitu la ilaha illallah illa huwas sabri. Kalimat yang kedua la ilaha illallah illa huwal wahdah. Kalimat yang terakhir la ilaha illallah illa huwal hayyul qayyum. Nah, saya tanyakan, kalau saya keliru saya minta maaf, betul saya minta maaf kepada kiai dan kepada saudara-saudara yang hadir di sini. Mungkin
usulan saya ini tidak pantas untuk disampaikan di forum ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, yang pertama Gus, yang kedua, saya membaca surat Al-Mulk ayat 5. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rajuman lisyayatin wa atadna laha 'adzabas sa'ir. Apa perlu diartikan Gus? Walaqad zayyana as-samaa'a, lan teman-teman dan dihiasi opo langit dan bumi bimasabiha dengan beberapa bintang. Wa ja'alnaha lan dadekake sapa Allah ha ing bintang rujuman lisyayatin, untuk melempar yang namanya beberapa setan. Nah, itu pertanyaan yang pertama, bagaimana hakikatnya Gus? Yang kedua, surat Al-Mulk itu bagaimana hakikatnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal tentang zikir jali, zikir khafi, zikir hakiki. Yang panjenengan sampaikan yang pertama tadi. Apa yang dimaksud zikir jali itu? Itulah proses kita mulai dari syariat sampai makrifat nanti. Proses yang dilakukan zikir keimanan kita terhadap Allah mulai nama dulu. Nama itu kita dikenalkan waktu di syariah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim, wa qala aidan innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Allah itu Allah, nama. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah zikir khafi, wahdah tadi. Zikir di mana sampean ruhaniyah ini nanti bagaimana bisa mencintai Allah, bagaimana ruhaniyah bisa bercinta pada Allah, wahdah. Lah, di sini Bapak Ibu, bagaimana mungkin kita akan mencintai Allah lawang kita itu belum wahdah, belum nyawiji terhadap Allah. Bagaimana mungkin ruhaniyah ini dikatakan cintanya hanya pada Allah lawang ruhaniyah itu belum bertemu Allah, belum dikatakan cinta. Makanya mengapa di situ disuruh untuk wahdah? Kalau di dalam hikam itu zikir khafi ini harus diteruskan pendidikan zikir hakiki. Itu yang kusebut sirul asror. Bagaimana panjenengan ini bisa sampai pada Allah lawang kita belum wahdah, ruhaniyah ini belum wahdah. Bagaimana kita akan bisa wahdah lawang kita itu khafi tanpa sirul asror? Harus dilanjutkan. Makanya terakhir ana ditutup la ilaha illa ana. Itu fana'u dzikri. Hadi dzikir hakikate jali khafi hakiki adalah itu sudah ke ranah sirul asrar, sudah berjalannya sirul asrar. Dengan begitu jenengan akan mengalami wahdah, mengalami satu pengesaan hanya pada Allah. Walaupun banyak makhluk yang berkeliaran
dan nafsu membisikkan supaya beriman terhadap makhluk yang berperan. Jenengan kalau sudah megang sirul asor, sudah wahdah teng mriku datang hakiki, tidak bisa. Anda itu ketipu oleh hawa nafsu. Seperti itu. Terus yang kedua, nama surat Al-Muluk. Al-Muluk ayat 5 tentang masalah Allah menghiasi langit dengan bintang. Yun sewu, Anda akan melihat bintang itu dalam kegelapan. Makanya jangan disalahkan dulu nafsu. Nafsu membuat gelap hatimu terhadap Allah lewat al-aghyar lah gitu dah. Tapi justru itu di situ akan nyata Allahnya. Dalam gelap akan indah. Dalam gelap akan nyata. Apakah siang hari bintang nggak keluar? Keluar. Sebetulnya keluar. Cuman nggak kelihatan. Kita akan melihat di langit itu indah, bintang bersinar kelihatan karena malam hari. Dan malam hari itu tempatnya gelap. Artinya Bapak Ibu, ruhaniyahmu itu nanti akan nyatanya Allah di dalam sampai semerap lowo kelelawar. Mengapa dia kok malam hari cetok bisa melihat, justru siang hari deladap. Beda dengan kita. Itu karena matanya si kelelawar itu memakai ultraviolet. Mata kita tidak seperti itu. Mata hati jenengan itu ultraviolet, Pak. Iya. Siapa yang gelapkan ruhaniyah dari perkara aghyar, gelapkan berarti menyepikan, itu berarti gelap, justru nyatalah Allah. Siapa yang ruhaniyah bersinar tentang nurullah dalam hati, justru Allahnya jadi gelap. Paham betul? Kalem-kalem ya, kalem-kalem gini loh maksudnya. Lowo itu kalau malam hari terbang cetok, tidak natap-natap, tampak dan jelas karena lowo matanya unsur ultraviolet. Mohon maaf, karena lowo itu matanya tidak tersinari oleh nurullah. Apa nurullah? Dunia dan seisinya. Hati juga begitu. Hati jenengan manakala bersinar terang, artinya banyak nurullah, Allah jadi gelap. Karena mata hatimu itu melihat nurullah tersilau. Jalan sak jalan deladapan, Pak, ketatap-tatap. Niki kalau bahasa Quran disebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Iki hati yang berpenyakit. Karena terangnya utawi, karena banyaknya cahaya-cahaya nurullah itu di dalam hati saya. Al-aghyar ini harus hilang. Kalau al-aghyar ini sudah hilang, dengan cara Allah meletakkan waridnya, maka itulah hati yang gelap terhadap cahaya nurullah, diganti Allah cahaya makrifat, namanya ultraviolet. Cetok, Allahnya akan nyata. Makanya sebetulnya bintang itu malam hari itu sebetulnya ya masih ada, Pak, di langit, Pak. Cuman gelapnya nggak ada, juga kelihatan.
Karena sinar matahari. Kalau sinarnya matahari itu kembali ditarik oleh matahari jelek jadi gelap seperti malam hari ini, maka indah nyatalah cahaya bintang itu. Artinya apa, Pak? Setan itu akan lari, setan nafsu itu akan ketakutan, manakala ruhaniyamu itu kembalinya pada Allah, nyatanya Allah. Jelas nggak? Al-Muluk ayat 5. Terus ada lagi tadi pertanyaannya? Sudah cukup? Oke. Pun sekali lagi, ilmu ini bukan dari saya. Ya, tolong ya diingat, ilmu ini datangnya bukan dari saya. Saya seperti salon loh, Pak. Ya, persis seperti salon. Speaker kalau tidak ada yang halo bisa bunyi tak? Gak bisa, gak bisa. Makanya Rasulullah mengapa disuruh Allah mengatakan innama ana bashar, innama ana basyarum mithlukum. Aku ini sama dengan kau, sama makhluk speaker. Saya meluruskan apa yang telah didakwahkan Allah, didakwahkan Rasulullah. Apa? Keimanan, pujaan, pujian, penghambaan tidak boleh terhadap makhluk. Rasulullah sendiri mengatakan itu. Saya itu sama dengan kau. Jangan kau puja aku, jangan kau sembah aku. Puja sembahlah siapa yang ku sembah. Itu Rasulullah. Mohon maaf, di dunia sana rame, Pak, masalah nasab. Ya, rame masalah dzurriyyah. Rame, Masya Allah. Udah, jadi aku gak kuat ini. Rasulullah saja dulu mengatakan seperti itu. S2. Kalau urusan secara jasmani, ketemu jasmani, monggo. Tapi ruhaniyahmu itu loh jatuhnya iman, pujaan, penghambaan hanya pada Allah. Pada Allah. Paham gak? Yes, monggo. Oh, enggak pada tanggat, monggo. Untuk yang nomor 2, monggo. Wonten wengking. Monggo, monggo Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja sebelum ke warid, ini sudah pelajaran lama, jadi ngerti-ngerti isin aku Pak, isin kok kebian rasa iso. Tapi ini perlu saya florkan pada jenengan. Sebetulnya masalah zikir, jar-tir itu sudah penggane jawareh. Nah, sekarang yang ketiga, Sirul Asror, ada 3 pintu. Yang pertama adalah Su'a atau Su'ar Basiroh, yang kedua Ainul Basiroh, yang ketiga Habul Basiroh, yang terakhir Fana'u Dzikri. Yang kami laksanakan ini sudah banyak dan sangat jelas sekali dari ayat Al-Quran, mungkin makalah-makalah di penanggalan itu Pak Ayah, banyak sekali. Nah, yang kami laksanakan pada waktu pintu pertama Su'a yang berperan adalah semata-mata hanya Allah. Kemudian yang kedua ini yang istrinya menurut ajar ojo wong angel. Terus saja karena prosesnya ilmu, amal dan istiqomah. Lah pernah saya juga mendengar di YouTube itu
bagaimana Yai yang dinamakan asnya Ainul Basir? Apa as itu? Ya kliknya itu loh. Kliknya itu koyo-koyo gak teko-teko. Wis bolak-balik, yang mata, yang telinga, yang hidup di dalam maupun di luar kita ada Allahnya di situ. Tapi belum sambung. Nah itu ciri-ciri atau trik-trik bagaimana yang sekiranya untuk bisanya segera melihat dan mengetahui itu. Nanti kalau sudah kayak yang ain kan otomatis yang ke hakul basiro. Iya, aku tahu diseneni karo Pak Suroto. Kowe lakonono. Makanya termasuk di sini ya uzlah kemarin saya sudah nulis, mau saya kirim belum jadi itu. Uzlah itu apakah harus keluar dari rumah? Misalnya Jawa Suroto kalau di omah gak iso Pak, kakung nyeluk itu culai putune. Nah itu ini saja yang kliknya Ainul Basir, Hakul Basiro, apalagi ke fana. Jadi merasa pirang-pirang tahun, kadang-kadang yang sudah 5 tahun 10 tahun urung iso bagaimana Pak prakteknya Sirul Asror. Yang terutama yang Ainul Basiro itu masih belum menyatakan. Itu saja yang menjadi unek-unek saya. Apa panjennya kurang uzlah, kurang riadah walat karun, kurang jada wajadal. Saya akui diri saya memang belum bisa usul maupun dikematur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang dimaksud wusul pada Allah. Itu kliknya gimana? Ini berbagai macam para kekasih Allah olehnya klik tentang waktu. Kalau sikon sih tidak memandang. Waktu durasi ini yang kumaksud beda-beda. Kalau masalah sikon dimanapun bisa terjadi. Ada klik itu sakedepe netro. Ada klik itu tidak sakedepe netro. Masih butuh durasi waktu lama. Kalau sejarah Rasulullah Mi'raj itu kan satu malam. Tapi mengapa saya memakai sistem 40 hari 40 malam? Itu mengikuti perjalanan Nabi Musa. Ketika saat dia dipanggil Allah untuk menerima wahyu berupa kitab Taurat selama 40 hari 40 malam. Mengapa tidak saya kasih jeda waktu seperti Rasulullah? Hanya satu malam, keberatan. Berat Pak, berat sekali. Makanya durasinya saya undur 40 hari 40 malam. Di hari keberapakah kliknya itu urusan Allah. Karena biqadril imkan. Saya berpedoman di dalam surat Al-Baqarah itu 256 la ikraha fiddin. Enggak maksa. Sebab jenengan itu juga sama. Kadang masih banyak utang, ya, banyak urusan, macam-macam. Makanya saya olor 40 hari 40 malam di situ. Lah, kliknya itu bagaimana? Sambungnya rasa terhadap hidup.
tetemunya wajah ruh iman ini pada Allah itu yang bagaimana? Yang tadi disebut ainul basyirah. Gini tandanya. Sing penting itu jenengan lakukan su'aul basyirah. Fungsi su'arul basyirah asa. Tapi kalau tandanya untuk ainul basyirah kliknya gini. Ruhaniyah Anda, hati Anda itu dengan sendirinya sudah dibebaskan Allah dari ingat selain Allah. Ini kalau ngomong tanda lo ya. Amal arif la yarauna li anfusihim syai'an. Ketika jenengan tumindak apapun niki mengke sak kedapene entrawak. Ketika Anda tumindak melakukan apapun, secara otomatis hati jenengan itu sudah tidak ada iman kalau jenengan yang melakukan. Entah itu berapa detik Pak ya. Durasi ketika ada di situ, jenengan ini berapa detik, berapa menit, itu urusan Allah, itu wilayah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis ruhaniyah jenengan itu sudah lalai terhadap selain laisa kamislihi, nggak ada sudah, bahkan diri Anda. Cuman berapa detik, berapa menit, berapa jam, itu otomatis. Tanda lagi tatmainul qulub. Hati jenengan itu nggak ada protes, hati jenengan nggak ada ganjelan, alias hati jenengan ini ruhaniyah jenengan yang jenengan terima itu damai, anteng, jenjem. Apapun itu persoalan yang muncul pada diri Anda ataupun di luar diri Anda. Kalau tip bagaimana caranya itu klik ya toh, asah su'aul basyirah. Urusan bertemu Allah itu urusannya Allah. Al-Ankabut ayat 5. Wes ini Allah janji, Allah berjanji kalau pasti jenengan ini akan bertemu dalam waktu yang ditentukan Allah. Hal ini bisa terjadi ketika jenengan beraktivitas secara jasmani. Hal ini juga bisa terjadi ketika jasmani jenengan tidak beraktivitas, alias yang kalau maksud kholwat secara khusus. Allah itu sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita ingin bertemu, itu Allah sudah tahu. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Udah tahu. Udah cukup kita hanya mengasah. Urusan bertemu nanti pasti akan bertemu. Inilah yang dimaksud Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi sholatihim khoshi'un. Itu pasti terjadi. Kalau tip bagaimana bisa klik antara rasa dengan hidup, hanya satu, asahlah su'aul basyirah. Kalau tanda dikatakan klik, itu entah kliknya itu hanya 1 menit atau 5 detik. Lamanya klik itu maksudnya Pak, lamanya makrifat itu loh, lamanya maksud loh. Itu urusan Allah. Yang jelas
tandanya kita betul-betul di ainul basirah adalah dalam diri jenengan sudah tidak mengakui adanya makhluk. Kita pasti dilalaikan hati dari selain Allah. Itu pasti, Pak. Ini kalau kita lihat dari satu sisi, orang ini seperti ngelamun. Seperti orang ini apa ya? Ya ngelamun namanya, ngelamun. Padahal dia tidak. Nah, posisi yang seperti ini bisa terjadi akal sampean iku sambung dengan urusan-urusan makhluk, bisa jadi tidak sambung. Yang jelas ruhaniyah sampean iki hanya sambung pada sang kholik saja. Ini dikatakan sambung pada sang kholik saja, bukan berarti ada dua roh dengan Allah. Enggak loh Pak ya, enggak, tidak. Sehingga mengapa dikatakan hakul basirah, menyatakan ana, yang dimaksud menyatakan ini ana, akunya Allah, aku diri, hamba makhluk, apakah itu jiwa, nafsu, apakah ruh atau yang lainnya, itu sudah tidak berlaku kembali, sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah innani anallah la ilaha illa ana. Pertanyaan saya, durasinya berapa menit, berapa detik, berapa jam? Itu urusan Gusti Allah. Wis pertama. Kedua, apakah kita uzlah itu harus tinggalkan rumah? Nah ini ketepatan ini mau 1 Muharram Mbak ya, tanggal 19 Juli ya. Berarti malam 19 Juli itu sudah 1 Muharram miturut hitungan Komariah. Berarti tanggal 18 Juli habis maghrib itu sudah masuk 1 Muharram. Di dalam bulan Muharram ini penuh sejarah, peperangan atau kejadian-kejadian yang semuanya itu dimenangkan oleh hamba Allah. Makanya tolong dalam sasi Muharram 1 sampai 10, kalau panjenengan iki mau estu yang belum bertemu Allah, klik tadi lo, sambung, gunakan 10 hari itu 1 sampai 10. 1 Muharram sampai 10 Muharram. Artinya apa Pak? Jikalau jenengan mampu tinggalkan baik secara batin dan dohir terkait al-aghyar, monggo. Dan itu tidak harus tinggalkan rumah. Bisa panjenengan lakukan di dalam rumah tanpa komunikasi terhadap makhluk. Monggo. Hukus nanti gak enak ada undangan tahlil teko tonggo, ya gini ning pondok kono wis dadi cek gak ro. Monggo sampean gak usah mikir opo kebutuhane, wis ning pondok. Gus gak enak ana kene iku campur wong akeh. Campur
secara jasmani, sesuk tak warak ojo omong-omongan. Jika terpengaruh, gak oleh nggo HP Gus, enggak. Di off kan HP-nya. Jikalau terpaksa membawa, jangan sampai bisa mempengaruhi rohaniahmu berzikir. Apa di situ? Asahlah su'aul basiro. Hanya itu. Terserah panjenengan. Sirning omah, monggo. Bila mana terpaksa nggak ada tempat untuk aman, monggo ning pondok. Ora usah mikir aku kok mangan apa. Wis urusan arek pondok wis. Gak usah sampean pikir. Jenengan duduk manis ngelenggahno ati nang Gusti Allah. Jenengan yang PNS ya gak mungkin lah Pak. Nggak bisa. Ya wis gini aja. PNS sampean iki kan siang kerja. Dikurangi. Bicara dengan manusia, teman kurangi. Babalah diwastani, diarani, dituduh jenengan iki wis berubah. Sementara tok ae nggih. Coba di situ. Monggo. Jadi Pak, khalwat untuk uzlah adalah menyepikan ruhaniyah dari nurullah. Ngaten nggih? Nyepikan ruhaniyah dari selain Allah yang kusebut nurullah. Nurullah itu cahayane Allah, yaitu dunia dan seisinya. Wis tah dipewenakne Allah. Iku bentuk Allah sayang, Pak. Wa minhum man hadanallah. Ada satu golongan yang ketika saat Rasulullah memerintahkan terhadap umatnya menyerukan dengan bil huda wa dinil haq, dia menerima hidayah Allah ini. Tapi mayoritas kebanyakan wa minhum man haqqat, bersikekeh mengikuti ajaan hawa nafsu. Di situ, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Semboro, Pondok Joyo, Bapak Gus. Ini masalah sholat. Masalah sholat, saya itu bermakmum kepada seorang syariat. Ahli hijab. Imannya seorang syariat. Nggih, ahli hijab wis. Iya. Nah, setelah imam itu takbir, saya mengikuti takbir juga. Setelah imam itu membaca Al-Fatihah, hati saya kok tidak pas dan goyah. Pertanyaan saya, apakah saya lanjut atau berhenti? Kalau berhenti, apa enggak dilaknat oleh Allah? Demikian Gus, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholatnya ahli suhud berimam terhadap ahli hijab, ngoten mawon nggih, lebih nyantai. Ketika saat ahli hijab menjadi imam, terus jenengan menjadi makmum, terus Fatihahnya itu kok ya sanjae, ya apa sanjae kok. Wis pokoknya sampean gak pas lah gitu toh. Apakah harus kuteruskan? Genten Pak. Jangan memandang apa yang muncul pada imam itu dari imam. Golongan ahli syuhud walaupun bermakmum terhadap
ahli hijab yang menjadi imam, ahli syuhud ya, itu sudah tidak sibuk apa munculnya dari imam itu dari makhluk apapun. Justru jenengan sibuk munculnya itu dari Allah. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Jadi mboten usah dibatalkan. Cukup hati sampeyan ngeklikkan, menyambungkan iman rasa dalam diri jenengan pada hidup terhadap ahli hijab. Sakit diterapi, sakit diterima. Sebab gini Pak, semua apapun yang terjadi itu betul-betul dari Allah Al-Haq. Sahnya itu berlaku hukum bagi ahli zuhud saja, sehingga sudah tidak ada bedanya. Jenengan sudah tidak lagi melihat munculnya itu dari makhluk, tapi munculnya dari Allah. Jadi menurut saya nggak usah dibatalkan, lanjut saja. Berarti kita berimam pada siapa? Allah. Niki lho Pak sing kula maksud. Perkara peteng itu jok dilokno sik lah. Peteng itu menjadi indah. Ngoten. Kita tidak akan disebut sebagai orang kaya manakala tidak ada orang miskin. Berarti ini saling menguntungkan. Laksana seperti itu. Jadi kesimpulannya Pak, menurut saya gak usah sampai batalkan, langsung hati sampai ikut menemukan iman dalam hati sampai, rasa itu terhadap hidup di situ. Yang berperan Allah, bukan makhluk. Tapi Pak nyun sewu, proses kita kalau sudah cinta terhadap dinul haq Rasulullah, ajaran itu awal-awal kita ada di muraqabah ya, itu ketika saat kita mendengarkan tausiah yang bersifatkan kulit saja mesti ngene, ora ini isine buat lagi itu nggih. Lah niku proses, nggak apa-apa. Nanti jenengan kalau sudah diletakkan Allah di dalam musyahadah, jawab sampai beda nanti. Piyeke sudah nggak ada. Dibuka di dalam surah Al-Hijr 94 sampai 99. Ini langsung Rasulullah. Rasulullah sempat dadana sempit Pak, melihat umatnya banyak yang menolak ajaran Rasulullah, menentang, sempit. 94 sampai 99 itu terakhir Pak ya. Beliau sampaikan dengan terang-terangan Pak, estu di tengah umum, baik yang menerima ataupun yang tidak menerima. Ketika Rasulullah menyampaikan di situ, ternyata banyak di antara kaum kafir Quraisy itu menolak, bahkan mencaci Rasulullah, sampai beliau dadanya sempit. Maksud dadanya sempit gini gua lho Pak, bisa diartikan sumpek, kasihan gara-gara dihujat. Akhirnya Allah mengingatkan, fasabbih, bersihkan, wasabbih bismi rabbika, sucikan. Artinya sucikan gini Pak,
Umpama di situ dikatakan dengan bahasa terang-terangan, Muhammad sing gawe nolak iki yo aku. Sing gawe umatmu menerima mengikuti ajaranmu yo aku. Sehingga ada ayat lain, jikalau Allah menyesatkan hambanya, satu hambanya, maka tidak ada satupun yang bisa menolong atau memberikan petunjuk. Manakala Allah memberikan petunjuk pada si satu hamba yang dikehendaki, maka tidak ada satupun manusia atau makhluk yang yang bisa menyesatkan. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya sempitnya dada mau, oh iya, kembali lagi. Tadi kita kan iman, oh bacaannya salah, teko kai. Akhirnya ragu, makhluk hilangatan nggih. Akhirnya terus oleh imam yang genahai, udah Pak, itu memang gak salah jenengan karena proses. Nanti suatu saat sampai menemukan apapun sudah tidak itu. Karena dada jenengan sudah dijembar ke Allah. Sampai kapan? Fa'bud, surat yang terakhir 99, sampai mati. Istilah kita berkholwat, istilah kita berzikir sampai mati. Makanya ada pertanyaan, sampai kapan saya berkholwat ini? Al-yakin, sampai mati. Berarti kita makrifat Allah itu ning dunya batasi sampai mati. Bukan berarti setelah mati terus gak makrifat, enggak. Beda. Orang yang qad khasirul ladzina kadzabu bi liqa'illah dengan mafhum mukhalafah daripada ayat ini. Sungguh sengsara orang yang mendustakan untuk bertemu pada Allah. Berarti kebalikan ayat ini, mafhum mukhalafahnya atau arti kebalikannya, sungguh bahagia orang yang tidak mendustakan pertemuan terhadap Allah. Berarti dia ada kemauan bertemu Allah. Nggih, tolong Pak, wis gak usah jenengan batalkan, lanjut aja. Satu sisi kita latih ruhaniyah kita, klikkan pada hidup, pada di situ, pada Allah di situ. Ngoten Pak nggih? Jauh Gus. Monggo. Sekedik mawon. Ada istilah bunuhlah nafsumu dengan pedang penentang, itu istilahnya ya istilah ya. Nanti mohon keterangannya. Gus, sama ini warid apakah sebetulnya sama dengan waridat? Waridat apa sama Gus? Sampun. Tunggal supe Gus. Nggih. Ini oke. Ada kaitannya dengan piek tadi loh Gus. Dimana kita memandang, dimanapun kita memandang, di situ ada Allah kan, mestinya kalau sudah begitu enggak piek mungkin Gus ya. Apa nanti itu juga minta keterangan saya Gus. Terima kasih Gus. Oke. Bunuhlah nafsumu dengan pedang. Pedang itu saif, adalah bahasa senjata Pak ya. Apa senjata kita merangi nafsu? Inilah yang kumaksud, jenengan harus memegang hakikatnya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya persaksian hati jenengan, imannya hati sampean itu wajib
jatuhnya pada Allah. Maksud Allah di sini adalah alladzi asra bi 'abdihi, zat yang menguasai atas segala apapun aktivitas. Jatuhkan iman jenengan lihatlah, bersaksilah ruhaniyah Anda hanya pada hidup yang segala-galanya. Tentunya Anda akan bisa bersaksi pada Allah yang sebenarnya. Niki, Anda sudah bebas dari sijni wujudika. Akhirnya ila qadai syuhudika. Pendelengan iman ati sampan kali kula sudah tidak lagi terhadap nurullah, tapi terhadap zatnya Allah. Sing tak maksud zatnya Allah hidup itu bukan sifat. Nggak bisa Pak, aku sebut itu nggak bisa. Itu loh maksudnya. Nah ini pedang jenengan. Ini pedang jenengan. Nafsu akan lari, nafsu akan ketakutan kalau jenengan iki buka apa ini? Asal disemkelit ya. Menghunus senjata jenengan iki. Sehingga mengapa di dalam ajaran tauhid itu nafi la ilaha isbat ilallah di situ. Tetemunya adalah su'aul basirah ke ainul basirah atau tahalli ke tajalli. Di sini takut Pak nafsu sudah. Lah, selama kita belum membawa senjata itu, dengan apapun jenengan senjata sampean subhanallah, dengan apapun sampean baca tiap hari dan lain sebagainya, nggak akan mampu untuk mengalahkan. Makanya dalam pewayangan ada senjata kalimah soto, yaitu syahadat iki. Persaksian ini konteksnya ada kaitannya dengan iman, jatuhnya wajahnya ruh yang disebut iman pada hidup ini. Wis satu. Nomor dua, apa tadi Pak? Piyak sing nomor kalih, wow. Waridat dengan warid sami mawon Pak, sami. Yang kedua piyak memang Pak ya, memang ya, memang. Ketika ruhaniyah ini sudah condongnya terhadap laisa kamislihi syai'un tadi, mboten piyak Pak. Estu mboten piyak. Tapi ini kudu dilatih terus menerus. Nek mboten sampean latih istiqomah itu tadi. Piyak enggak. Cuman memang prosesnya kita piyak enggak. Ngoten ya. Tapi biasanya kalau dihadapkan ngaji yang utuh, penuh hakikat makrifat, oh cocok iki ngaji ngene iki. Mesti seperti itu lagi tuh nggih. Karena itu daharan jenengan. Udahlah proses semuanya. Mengapa tidak piek? Ngeten. Nanti kalau sudah tidak piek, lah iya. Iku lak nurullah. Nurullah itu jelas sih mengandung pengertian. Di belakang nurullah ada Allah. Nah, di situ nantinya. Jadi sampean melihat orang dimanapun, perilakunya apapun sudah tidak. Akhirnya dari huruf 3, huruf 6. S-E-T-U-J-U, setuju. Ruhaniyah sampean setuju hanya pada Allah.
Terus yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka itu disesatkan dan mengapa mereka dikasih petunjuk? Mana adilnya Allah? Lah ngoten toh? Nyuwun sewu, semua itu ada asbabun nuzul. Apa asbabun nuzulnya? Sebab munculnya Allah menyesatkan, Allah memberikan petunjuk. Ada asbabun nuzul. Ternyata sami'na wa asoina dan sami'na wa ata'na. Mengapa Allah memerintahkan jenengan kali kula untuk tidak mengikuti nafsu, alias kita itu disuruh menyembah hanya pada Allah? Itu ada asbabun nuzulnya. Yun sewu, ini aulah. Mengapa sampean saponi? Ada perintah, tolong dibersihkan. Ini mau ngaji. Bahasa perintah membersihkan karena kotor. Asbabun nuzulnya karena kotor. Mengapa Allah memerintahkan kita lewat Rasulullah untuk anik budullah? Karena sesungguhnya ruhaniyah kita kotor. Kok umpama gak kotor, Kak? Kok umpama ruhaniyah kita tidak menyekutukan Allah? Nggak ada perintah itu. Nggak ada perintah. Mengapa sudah bersih kok dibersih? Sudah bersih, hanya apa? Tinggal menjaga dari kekotoran tadi. Dijaga. Makanya mengapa kita disuruh untuk menjaga sholat, tidak melaksanakan sholat? Jagalah sholat, waqumu lillahi qanitin. Makanya ini Quran Pak ya, nyun sewu, nggak ada Quran itu membahas masalah sholat itu memakai fa'ala, mesti koma. Nggak ada yang fa'ala, mesti koma. Asluhu qawama ala waznin fa'ala. Menjaga. Nek fa'ala secara fisik Pak, hanya secara fisik. Kalau koma, dua-duanya. Tadi saya katakan husnul a'mal nataiju husnul ahwal, husnil ahwal. Bagusnya jasmani ikut tergantung di mata Allah ya, tidak di mata manusia. Itu tergantung bagusnya ruhaniyah. Makanya koma, jagalah sholat itu, waqumu lillahi qanitin. Artinya sholat syariat ojo sholat syariat tok gitu loh maksudnya. Jangan sholat syariat saja, tetapi juga rohaniyahmu, hakikatmu juga sholat tok. Makanya hafidhu ala sholawa was sholatil wusta. Nah ini sholatil wusta ini kayak perdebatan. Ada yang mengatakan sholat tengah asar, maghrib. Bukan itu bos, cara hakikat adalah ruhaniyah. Itulah yang bahasa Jawi dikatakan as-sholatun daimun, yaitu sholat daim. Daim itu langgeng. Ruhaniyah itu harus langgeng sholatnya. Cuman untuk menuju kelanggengan ada proses. Seperti lampu disko loh Pak. Ada lampu disko biur pet ya, suwe pete biur lagi. Ada yang biur pet. Ada yang biur tanpa pet. Ya ini biur wis. Ya.